أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asyarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak wali santri, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keluarga, nikmat harta. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini mengumpulkan kita fi baitin min buyutillahi taala, di salah satu rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi sebagai khairul baqa fil ard, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan semoga duduknya kita di majelis ini kita niatkan karena Allah. Karena ketika seseorang dia duduk di satu majelis, dia niatkan ikhlas karena Allah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutahabbina fiyya. Kata Allah, wajib mendapatkan cintaku bagi orang-orang yang dia duduk-duduk di satu majelis karena Allah, karena aku, kata Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang saling mencintai karena aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang cukup penting, kaitannya tentang peran seorang ayah di dalam pendidikan, di dalam masa depan untuk anak-anaknya. Sebenarnya saya mau buat judul peran ayah dan ibu untuk pendidikan atau masa depan anak-anaknya. Tapi qadarullah, karena ummahat, ibu-ibu, ada acara khusus dengan para ustadzat. Jadi tema pada pagi hari ini saya beri judul peran seorang ayah di dalam pendidikan untuk anak-anaknya. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita semua yang hadir di majelis ini sepakat bahwa anak itu merupakan investasi paling berharga untuk kedua orang tuanya. Sepakat nggih? Baik itu di dunia maupun di akhirat. Investasi yang berharga ketika kita masih di dunia
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kita seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, pada saat anak kita masih kecil, kita sudah senang melihat anak-anak kita, senang melihat anak-anak kita yang lucu, senang melihat anak-anak kita yang mungkin terkadang nakal, tapi nakalnya juga menyenangkan. Ketika anak-anak kita sudah tumbuh dewasa, anak-anak itu nanti bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, membantu tugas dan pekerjaan dari orang tua. Ketika kita sudah tua pun, anak-anak yang menjadi investasi di dunia tadi nanti akan merawat kita, merawat ayahnya, merawat ibunya. Ini ketika di dunia. Ketika di akhirat, anak juga menjadi investasi yang sangat berharga untuk kedua orang tuanya. Seorang ayah, seorang ibu nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa angkat derajatnya itu melalui wasilah dari anak-anaknya. Karenanya di dalam satu hadis mungkin kita pernah membaca bahwa nanti pada hari kiamat akan ada orang tua yang dia bertanya kepada Allah, karena derajatnya di surga itu ditinggikan oleh Allah, padahal orang tua ini merasa dia tidak punya amalan yang seperti itu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bistighfari waladikalak, disebabkan karena istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anakmu, maka aku akan angkat derajatmu. Jadi sekali lagi, anak-anak kita ini merupakan investasi yang sangat berharga, baik itu untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita, kalau kita didik dengan baik. Dan sebaliknya, kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, anak tersebut nantinya akan menimbulkan banyak masalah atau madarat untuk kita. Ada anak yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya pada saat di dunia, atau nanti pada saat di akhirat ada anak-anak yang nanti akan menjadi beban untuk orang tuanya. Maka tanggung jawab pendidikan yang harus ditanggung oleh seorang ayah, seorang bapak, ini sangat berat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita. Kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk bisa menjaga diri kita dari api neraka, sekaligus menjaga keluarga kita. Yang namanya keluarga itu ya ada istri, ada anak, termasuk orang tua. Nah, anak bagian dari keluarga. Kata para mufassir, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan adibuhum wa allimuhum. Tugas seorang bapak, tugas seorang ayah terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya adalah adibuhum wa allimuhum, memberikan pelajaran adab untuk anak-anaknya dan memberikan pelajaran tentang agama atau tentang syariat untuk anak-anaknya. Nah, karena di sini bentuknya adalah fi'lul amri, kalimat perintah, dan perintah di sini yadullu 'alal wujub, menunjukkan sesuatu yang wajib, maka kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang bapak adalah mendidik
anak-anaknya ulumus syar'i atau mengajarkan anak-anaknya terkait dengan adab dan akhlak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menunaikan kewajiban ini, mengajarkan anak-anak kita ulumus syar'i, ilmu-ilmu syar'i, atau mengajarkan adab untuk anak-anak kita? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, Bapak-bapak. Ya. Nah, terkadang ada sebagian orang tua, sebagian ayah yang dia hanya melihat tugas yang dipikulnya hanya sebatas mencukupi kebutuhan jasadiahnya, kerja, nyari uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya atau istri-istrinya, membeli makanan, membeli pakaian, atau rumah atau kendaraan. Benar, ini adalah sesuatu yang penting, tapi ternyata ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harusnya diperhatikan oleh seorang ayah, yang harusnya diperhatikan oleh seorang bapak, yaitu pendidikan agama untuk anak-anaknya. Kenapa seorang ayah atau seorang bapak itu perlu perhatian tentang masalah ini? Karena secara umum seorang ayah atau seorang bapak itu merupakan penanggung jawab yang paling utama untuk keluarganya. Dan seseorang yang diberikan amanah atau tanggung jawab pasti pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak mungkin sudah sering dengar hadis ini, bahkan mungkin banyak yang hafal. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Nah, salah satu di antara yang harus diperhatikan adalah warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami, kata Nabi, seorang ayah itu penanggung jawab untuk keluarganya, dan dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia pimpin. Jadi jenengan Pak, termasuk saya, itu nanti pada hari kiamat akan ditanya sama Allah, ditanya tentang istri-istri kita, anak-anak kita, semua yang kita pimpin nanti akan ditanya oleh Allah, apakah kita amanah dengan titipan ini ataukah tidak. Kalau kita menyia-nyiakan pendidikan anak-anak kita, pendidikan untuk istri-istri kita, berarti kita tidak memberikan hak yang harusnya mereka dapatkan, dan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban, atau bahkan nanti akan dituntut oleh orang-orang yang haknya tidak kita berikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari kiamat nanti seorang ayah itu nanti akan lari dari anak-anaknya, seorang suami nanti akan lari dari istri-istrinya, saudara nanti akan lari dari saudara yang lain. Kata para mufassir, di antara hal yang menyebabkan kenapa toh pada hari kiamat nanti sesama keluarga yang pada saat di dunia itu begitu dekat, kemudian di akhirat nanti mereka akan lari antara satu dengan yang lainnya. Di antara hal yang menyebabkan seorang ayah lari dari anaknya adalah karena si ayah ini nanti akan merasa khawatir, merasa takut kalau nanti anak-anaknya atau istri-istrinya nanti pada hari kiamat akan menuntut haknya, sehingga suami nanti akan lari dari istri, ayah nanti akan lari dari anak-anak,
Karena apa? Karena si ayah ini dia takut dituntut oleh anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya kalau hari ini kita tidak memberikan pendidikan agama yang terbaik untuk anak-anak kita, maka pada hari kiamat nanti anak-anak kita, istri-istri kita akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengutip satu perkataan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Perkataan yang beliau sampaikan tentang sebab kerusakan yang sering terjadi atau sering dialami oleh seorang anak. Kenapa banyak di antara anak-anak itu rusak? Kenapa banyak di antara anak-anak itu yang ahli maksiat? Beliau mengatakan di dalam satu qaulnya, man ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah wa aktsarul aulad innama ja'ahumul fasad min kibalil aba wa ihmalihim. Mohon untuk diperhatikan kalimat ini. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah supaya menjadi bahan renungan untuk para ayah, menjadi bahan renungan untuk bapak-bapak yang Allah Ta'ala titipkan anak-anak. Kata beliau, barang siapa yang menyepelekan pengajaran terhadap anak-anak terkait dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan meninggalkannya begitu saja, maksudnya tidak ngurus pendidikan untuk anak-anaknya, khususan pendidikan tentang agama, maka sungguh dia telah melakukan satu perbuatan buruk terhadap anak tersebut sampai ke puncak perbuatan yang paling buruk. Jadi di sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kalau ada seorang ayah, dia tidak memberikan pendidikan agama untuk anak-anaknya, kemudian menelantarkan anak-anaknya, maka dia telah melakukan perbuatan yang paling buruk di antara yang paling buruk untuk anaknya. Kemudian beliau mengatakan, wa aktsarul aulad innama ja'ahumul fasad min kibalil aba wa ihmalihim. Kata beliau, kebanyakan anak-anak itu rusak, menjadi anak-anak yang tidak baik, itu disebabkan karena bapaknya, kata beliau, min kibali aba wa ihmalihim, karena bapaknya menelantarkannya, karena bapaknya tidak perhatian terhadap anak-anaknya, wa tarku ta'limihim faraiduddin wa sunani, kemudian meninggalkan dari pengajaran kewajiban-kewajiban dalam agama serta sunnah-sunnahnya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini ada dua poin penting yang mungkin saya ringkas dari apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyampaikan bahwa yang pertama, orang tua yang dia tidak memberikan pengajaran ilmu agama kepada anak-anaknya, maka dia telah melakukan perbuatan yang paling buruk di antara perbuatan yang paling buruk. Dia telah melakukan kejelekan, dia telah melakukan kezaliman terhadap anak-anaknya. Zalim, Pak, ternyata, Pak. Jadi kalau kita misalkan melihat anak-anak kita, dia nggak paham agama, kemudian kita biarkan saja, dia nggak sholat, kita biarkan saja, dia nggak bisa ngaji, kita biarkan saja, maka sesungguhnya kita telah melakukan kezaliman dengan sezalim-zalimnya perbuatan zalim. Kita telah melakukan keburukan dengan seburuk-buruknya keburukan. Jadi hal yang paling buruk itu bukan ketika orang tua mungkin mukul anaknya, bukan orang tua
tidak memberikan uang jajan untuk anak-anaknya, bukan orang tua tidak memberikan mainan yang diharapkan oleh anak-anaknya. Perbuatan yang paling buruk yang pernah dilakukan seorang bapak terhadap anak-anaknya adalah ketika dia menelantarkan anak-anaknya, dibiarkan dijarke wae. Mau sholat karepmu, rak sholat yo karepmu. Iso ngaji karepmu, ra iso ngaji yo karepmu. Ini catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata kerusakan yang dialami oleh anak-anak kita itu diantara sebab yang paling utama itu dari sisi bapak ternyata, dari sisi ayahnya. Dan kalau kita mau jujur terhadap diri kita, Pak, Bu, kok ibu toh, ibu nggak ada nih. Kalau kita mau muhasabah diri, kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak kita atau kerusakan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sebagian besar karena disebabkan oleh bapaknya atau ibunya, disebabkan oleh kesalahan orang tuanya. Ya. Ada anak nggak sholat misalkan, ya mungkin barangkali orang tuanya tidak sholat, atau orang tuanya tidak memerintahkan anak-anaknya untuk sholat, sehingga ketika dia besar dia nggak mau sholat. Ada anak kita sudah SMA atau kuliah nggak bisa ngaji, jangan kemudian kita maki-maki anak-anak kita atau marahin anak-anak kita. Barangkali dari sisi kita sendiri nggak bisa ngaji, atau barangkali selama ini kita tidak perhatian terhadap bagaimana anak-anak kita bisa baca Al-Quran ataukah tidak. Kalau untuk urusan pelajaran misalkan bahasa Inggris, matematika, mungkin kita semangat untuk ngelesin anak-anak kita. Tapi ketika kita tahu anak-anak kita nggak bisa ngaji, kita terkadang merasa tenang-tenang saja. Ya. Atau mungkin kita melihat anak-anak kita selama ini ngomongannya kasar, cara bicaranya kasar. Mungkin bisa jadi karena anak-anak kita itu sering mendengarkan bapaknya atau ibunya mungkin cekcok, bapaknya ngomong kasar kepada ibunya, atau ibunya ngomong kasar kepada bapaknya, atau bapaknya ngomong kasar kepada anaknya, sehingga anaknya kemudian menirunya. Ya. Ada anak mungkin nggak betah tinggal di dalam rumah, mungkin bisa jadi karena selama ini ketika anak-anaknya itu main, anak-anaknya itu keluar, ya sudah dibiarkan saja. Mau pulang malam ya terserah, nggak pulang nginep di rumah temannya juga terserah. Ya. Atau bahkan naudzubillah ketika ada seorang anak mungkin berzina dengan pacarnya misalkan, barangkali karena selama ini kita ridho melihat anak-anak kita digandeng sama laki-laki, atau mungkin anak kita yang laki-laki datangi anak perempuan, ya, kemudian kita biarkan, monggo silahkan sana pakai mobil, nggak apa-apa le, mau pakai motor juga silahkan le, ya. Jadi kita perlu untuk muhasabah diri. Bisa jadi anak-anak kita selama ini menjadi anak yang tidak baik itu disebabkan karena kita sendiri nggak perhatian terhadap anak-anak kita, atau kita sebagai seorang ayah tidak bisa memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak kita, ya. Dan Nabi SAW ketika beliau menyebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang sebab seorang anak itu menjadi anak yang tidak baik, menjadi seorang Nasrani, orang Yahudi atau orang Majusi, kata Nabi SAW, beliau mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak, kata Nabi SAW, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan baik. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kemudian Nabi mengatakan bapaknya lah atau orang tuanya lah yang membuat si anak ini menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Di dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan gurunya lah atau teman-temannya lah yang membuat si anak ini menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani atau orang Majusi. Rasulullah mengingatkan kepada kita umatnya bahwa bapak
orang tuanya lah yang membuat si anak itu nanti menjadi orang yang baik atau orang yang buruk. Si anak ini menjadi seorang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi, menjadi anak-anak yang tidak baik ya karena bapaknya, karena orang tuanya, ya. Oleh karenanya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disampaikan oleh para ulama-ulama yang tadi kita sampaikan, harusnya kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua lebih perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita, wabil khusus pendidikan untuk agamanya. Mindset yang harus kita bangun hari ini, Pak Bu, Bapak-bapak nggih. Ya. Orientasi hidup kita, orientasi keluarga kita ini harus kita bawa kemana? Ini harus kita luruskan dulu. Karena kalau orientasi hidup kita sudah salah, yang menjadi tujuan utama kita adalah dunia, ya pantas kalau seandainya orang tua tidak perhatian terhadap pendidikan agama untuk anak-anaknya, karena orientasinya dunia. Tapi insya Allah kalau seandainya seorang bapak, seorang ibu, dia orientasi hidupnya adalah akhirat, maka insya Allah dia akan memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan arahan untuk kita. Yang harus kita prioritaskan itu yang mana dulu? Dunia kita kah atau akhirat kita kah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Di dalam ayat ini, Pak, Allah itu memberikan nasihat untuk kita, memberikan arahan untuk kita agar kita berharap atau mengharapkan kebaikan yang paling utama, itu adalah kebaikan untuk akhirat kita. Berarti Allah menginginkan supaya kita tujuan hidup yang paling utama itu adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bagian duniamu. Nah, ini jangan dibalik. Terkadang atau banyak orang tua menjadikan orientasi hidup di dunia ini yang utama dulu, sedangkan untuk akhiratnya ini sambilan. Dunianya dikejar, tapi jangan lupa sholat. Dunianya dikejar, tapi jangan lupa ngaji, ya. Nah, harusnya yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, untuk keluarga kita adalah orientasi hidup kita, orientasi keluarga kita itu adalah untuk akhirat dulu. Ini yang paling utama. Insya Allah kalau orientasi hidup kita itu sudah sejalan antara suami dengan istri, kita fahamkan untuk anak-anak, insya Allah orang tua itu akan lebih mengedepankan, lebih memprioritaskan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Ya. Ini diantara hak yang harus kita tunaikan, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah untuk anak-anak kita. Dan kalau hak ini tidak kita berikan, tidak kita sampaikan untuk anak-anak kita, sekali lagi, maka anak-anak kita nanti pada hari kiamat akan menuntut haknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan banyak sekali gambaran bagaimana seorang ayah dengan seorang anak, bagaimana antar keluarga itu pada hari kiamat nanti bisa saling menjadi musuh, antara saudara satu dengan saudara yang lain. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti itu akan menjadi musuh antara bapak dengan anak, suami dengan istri, kecuali kalau seandainya persaudaraan itu dibangun di atas ketakwaan. Jadi kalau seandainya keluarga kita dibangun di atas kemaksiatan, di atas dunia, ya jangan salah nanti pada saat hari kiamat anak nyalahkan bapak, istri nyalahkan suami, anak nuntut kepada bapak ibunya. Ya. Ini hak pertama yang harus kita tunaikan. Kemudian hak selanjutnya yang harus ditunaikan oleh seorang ayah untuk anak-anaknya, ya meskipun ini sudah lewat ya Pak,
Tapi tidak apa-apa ya, kita bahas ya. Hak yang kedua adalah memilih seorang istri atau memilih seorang ibu yang salihah ya. Memilih seorang istri atau memilih seorang ibu yang salihah. Kita semua sering dengar bahwa hiyal madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama untuk kehidupan anak-anaknya. Istri kita ini merupakan madrasah yang pertama, pendidikan yang pertama untuk anak-anak kita. Nah, kalau pendidikan yang paling utama dan yang paling pertama ini berasal dari pendidikan yang salah, maka besar kemungkinan anak-anak kita nanti akan mendapatkan pendidikan yang salah. Kalau istri-istri kita ini bukan istri-istri yang soleh, Pak, istri-istri yang gak paham agama, maka nanti yang akan diajarkan kepada anak-anaknya ya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bertentangan dengan agama ya. Makanya kita perlu untuk mengkondisikan istri kita terlebih dahulu, supaya nanti apa yang disampaikan istri kita kepada anak-anak kita, karena yang paling banyak mendampingi anak-anak di dalam rumah itu bapak atau ibu? Biasanya ibunya gitu. Bapaknya kan lebih banyak di luar kerja gitu nih. Maka kita perlu untuk mengkondisikan istri-istri kita. Kalau seandainya di awal kita sudah ngapunten, barangkali ada yang salah ya, mungkin waktu menikah memilih istrinya tidak perhatian dari sisi agama, yang penting cantik, yang penting sugih misalkan. Kalau misalkan dulu kita salah di dalam menentukan istri di awal, maka tetap kita punya kewajiban, tetap kita punya tugas untuk mengkondisikan istri-istri kita. Bagaimana cara mengkondisikannya? Ya kita kondisikan bagaimana istri-istri kita bisa menjadi istri yang salihah, bisa menjadi istri yang faham agamanya, diarahkan ikut ke pengajian misalkan, diajari ngaji, dikumpulkan dengan circle ibu-ibu yang baik. Itu diantara bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang suami terhadap istri-istri ya. Dan ini bagian dari hak seorang anak terhadap ayahnya atau bapaknya. Nah, karena ini bagian dari hak seorang anak, kalau seandainya nanti bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan ya, ternyata kita salah memilih ibu untuk anak-anak kita, maka sangat mungkin anak-anak kita nanti pada hari kiamat kalau tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik dari ibunya, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang bapak juga akan dituntut oleh anak-anak kita, karena kita salah mencarikan ibu untuk anak-anak kita. Makanya bentuk pertanggungjawaban kita kalau seandainya kita salah memilih istri misalkan ya, maksudnya salah dalam kriteria ya, ya bentuk pertanggungjawaban kita adalah bagaimana kita ngajari istri-istri kita menjadi istri-istri yang baik ya. Ini hak kedua yang harus diperhatikan oleh seorang bapak, yaitu mencarikan ibu atau mencarikan istri yang solehah, mencarikan ibu yang soleh untuk anak-anak kita. Ada satu perkataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Al-Alamah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, salahul walidaini bil ilmi wal amali min a'zamil asbabi li salahi auladihim. Kata beliau, kebaikan seorang bapak, kebaikan seorang ibu, kebaikan kedua orang tua di dalam pemahaman ilmu agama dan di dalam amal solehnya, itu merupakan sebab yang paling besar terhadap kesolehan untuk anak-anaknya. Jadi kesolehan seorang bapak, kesolehan seorang ibu itu sangat berpengaruh terhadap kesolehan seorang anak. Jadi kalau istri kita, ibu dari anak-anak kita ini adalah orang yang solihah, insya Allah anak-anak kita ini lebih mudah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau kita sebagai seorang bapak
menjadi bapak yang saleh, insya Allah anak-anak kita lebih mudah menjadi anak-anak yang saleh atau salihah. Karena kata para ulama, kesalihan seorang bapak, kesalihan seorang ibu itu juga berpengaruh terhadap kesalihan anak-anaknya. Karenanya Sa'id bin Musayyib, beliau pernah ngendikan, beliau pernah berpesan kepada anak beliau. Beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la azidanna sholati min ajlik, aku akan tambahkan ibadah sholatku min ajlik, karena kamu. Beliau ingin memberikan pesan bahwa semakin banyak ibadah yang beliau kerjakan, semakin soleh Sa'id bin Musayyib, semakin dekat beliau kepada Allah, maka insya Allah anak-anaknya ini juga akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memudahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Ya, makanya bapak-bapak yang Allah ta'ala muliakan, sekali lagi tugas kita adalah mensolehkan diri kita dan mensolehkan istri-istri kita. Karena istri atau ibu dari anak-anak kita, sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam pepatah Arab, merupakan madrasatul ula, sekolah pertama, pendidikan pertama untuk anak-anak kita. Ini hak yang keberapa? Hak yang kedua. Hak yang ketiga di antara hak seorang anak terhadap bapaknya, terhadap ayahnya adalah memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya, memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya. Ustadz, apa pentingnya sebuah nama, Ustadz? Ya. Apakah nama itu sebegitu penting? Ternyata di dalam Islam, nama itu merupakan sesuatu yang sangat penting, Pak. Ya. Nama itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan ada satu pepatah Arab yang mengatakan, likulli musamma min ismihi nasibun. Setiap orang itu akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita, insya Allah dia akan mendapatkan pengaruh yang baik. Dan sebaliknya, kalau kita memberikan nama yang tidak baik untuk anak-anak kita, maka bisa jadi dia akan memberikan pengaruh yang tidak baik. Dan Nabi SAW, beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya supaya memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya. Ya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kaitannya tentang perintah untuk memberikan nama. Rasulullah kalau memerintahkan para sahabatnya memberikan nama untuk anak-anaknya, kan diperintahkan untuk memberikan nama yang baik. Misalkan apa? Abdullah misalkan. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Harapannya anak ini nanti akan menjadi seseorang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Abdurrahman atau Abdurrahim misalkan. Ya. Sebaliknya Nabi SAW melarang para sahabat untuk memberikan nama-nama yang tidak baik untuk anak-anaknya. Ya. Misalkan apa, Ustaz? Misalkan Nabi SAW pernah melarang seorang sahabat atau pernah mengganti nama seorang sahabiyah yang bernama Asiyah. Namanya Asiyah. Apa itu Asiyah? Asiyah itu artinya ahli maksiat. Ya. Ini karena nama jahiliyah, kemudian ketika Islam masuk, Islam datang, kemudian nama-nama yang jahil tadi itu diganti oleh Nabi SAW. Ya. Atau dulu ada seorang sahabat namanya Hazn atau Huzn. Apa arti dari huzn atau hazn? Sedih. Ya. Namanya sedih. Ya. Sedih itu kan sesuatu yang lebih identik dengan yang tidak baik kan, ya. Atau zahm, sesuatu yang sempit. Maka nama-nama yang tidak baik ini diganti oleh Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwa nama itu merupakan sesuatu yang sangat penting, Pak. Ya. Bahkan nama itu, kata pepatah Arab, itu juga bisa menunjukkan bagaimana kualitas bapaknya.
nama dari anak-anak kita itu juga bisa menunjukkan kualitas dari bapaknya. Di dalam pepatah Arab disebutkan min ismika a'rifu abak. Dari namamu aku bisa mengetahui bagaimanakah bapakmu. Ya. Jadi kalau seandainya ada anak dikasih nama misalkan Musibah, ya. Musibah misalkan, mungkin nggak? Mungkin ya. Namanya Musibah, ya berarti kurang lebih bapaknya ya nggak paham agama. Mosok anak dijenenge Musibah misalkan. Ya. Atau misalkan kalau ada anak dikasih nama Sarik misalkan, ya. Apa itu Sarik? Pencuri misalkan, ya. Berarti bapaknya nggak paham agama, mosok anaknya dikasih nama pencuri, ya. Makanya nama ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan kata para ulama, tugas yang paling utama untuk memberikan anak itu adalah tugasnya seorang bapak. Tugasnya seorang bapak. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan dalam satu qaulnya yang artinya terkait dengan pemberian nama itu menjadi hak dari seorang ayah, la khilafa bainal ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bapak itu adalah orang yang paling berhak untuk memberikan nama. Saya berikan contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, panggillah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ini diantara isyarah bahwa orang tua atau bapak atau ayah itu adalah orang yang paling berhak untuk memberikan nama. Ya. Atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un faqila hadhihi ghadratun fulan bin fulan." Apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang paling terdahulu sampai dengan orang-orang yang paling akhir pada hari kiamat nanti, maka akan dikibarkan bendera bagi setiap pengkhianat, kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah benderanya fulan, anaknya fulan, fulan bin fulan. Dan bin itu kan merujuk kepada bapak, ya, bukan merujuk kepada seorang ibu, ya. Jadi makanya bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, kalau seandainya anak kita hari ini qadarullah sudah terlanjur kita berikan nama yang tidak baik, ya bisa mengganti dengan nama hijrah yang baik, ya. Atau misalkan kalau kita punya istri kemudian sedang mengandung atau hamil, berarti dipersiapkan nama yang baik untuk anak-anak kita, karena nama itu bagian dari doa. Kalau kita memanggil anak kita dengan panggilan yang baik, misalkan Muhammad, Muhammad, Muhammad itu artinya apa? Sesuatu yang terpuji. Berarti secara tidak langsung kita mendoakan supaya anak-anak kita ini menjadi anak yang terpuji. Atau misalkan kita ngasih nama Saleh, Saleh, berarti kita secara tidak langsung mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Dan kalau kita salah ngasih nama misalkan, ya, contohnya tadi Asiyah, Asiyah, kelihatannya namanya nama Arab, tapi kalau kita lihat artinya itu adalah ahli maksiat misalkan, berarti secara tidak langsung kita mendoakan anak-anak kita menjadi ahli maksiat. Jadi harus diperhatikan, ya, meskipun nama itu adalah nama Arab, ya harus dilihat dulu artinya, ya. Dulu ada seorang akhwat, ya, yang dikasih nama Zurni Laila, ya. Namanya Zurni Laila, namanya kelihatannya Arab, ya. Tapi artinya
zurni lailah, datangi aku di waktu malam. Ya. Suruh laki-laki mendatangi dia di waktu malam. Ini anaknya perempuan. Ya. Dikasih nama zurni lailah. Ya. Atau ada yang kadang guyon ya, namanya Siti Mighrafah. Ya. Mighrafah itu artinya apa? Gayung ya. Siti Gayung ya. Dan para ulama termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau memberikan satu arahan supaya kita memberikan nama-nama yang baik. Di antara urutan nama yang paling baik adalah yang pertama Abdullah dan Abdurrahman ya. Abdullah dan Abdurrahman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Rawahu Muslim. Sesungguhnya nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saya agak percepat. Yang kedua, di antara nama yang terbaik setelah Abdullah dan Abdurrahman adalah nama-nama yang menunjukkan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Abdul Aziz, Abdul Malik, Abdul Razak, Abdul Halim, Abdul Muhsin misalkan ya. Ini nama-nama yang menunjukkan penghambaan terhadap Allah. Kemudian nama yang ketiga atau urutan yang ketiga, misalkan memberi nama anak-anak kita dengan nama para nabi dan nama rasul-rasul Allah. Misalkan apa Ustaz? Silahkan bisa memilih nabi-nabi yang tertulis di dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam, atau mungkin Nuh, atau mungkin Musa, atau mungkin Ibrahim, atau mungkin Isa, atau mungkin Muhammad. Bahkan termasuk di antara nama anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bernama Ibrahim. Namanya siapa? Ibrahim. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis beliau mengatakan, tusammu bismi wala tukannu bikunyati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah nama dengan namaku, dengan nama Muhammad, dan janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku, Abul Qasim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini urutan yang ketiga. Urutan yang keempat adalah memberi nama dengan nama-nama orang-orang soleh yang hari ini dikenal. Misalkan siapa Ustaz? Nama-nama para sahabat-sahabat Nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar, atau mungkin Uthman, atau mungkin Ali, atau sahabat-sahabat yang lain ya, Tolhah misalkan, atau Zaid dan lain sebagainya. Atau nama para sahabiyah, misalkan nama-nama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah, atau mungkin Aisyah, atau mungkin Hafsah, atau mungkin Zainab dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah memberi nama dengan nama yang memenuhi syarat dan adab. Memenuhi syarat dan adab. Misalkan menggunakan nama-nama berbahasa Arab, ya. Atau yang kedua memilih nama dengan makna atau susunan yang baik, ya. Dengan susunan yang baik. Misalkan kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, ya. Kemudian kita beri nama Al-Abqari atau Abqari misalkan, artinya cerdas, ya. Atau misalkan kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang amanah misalkan, Amin, ya. Atau mungkin kita pengen punya anak, kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang alim misalkan, maka kita bisa beri nama faqih misalkan, ya. Ini diantara urutan-urutan nama yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Kemudian yang keempat, diantara hak seorang anak terhadap ayahnya adalah mengakikohi si anak. Mengakikohi si anak. Nah, ini bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, putri-putrinya jenengan yang hari ini dipondokkan di pesantren kita, pertanyaannya apakah sudah diakikohi ataukah belum? Ya. Sampun, Pak? Ada yang sampun, ada yang belum? Ya. Kalau belum, berarti belajar dari kesalahan. Untuk anak yang berikutnya jangan sampai tidak diakikohi, karena akikoh ini termasuk diantara hak anak terhadap bapaknya. Dan konsekuensi
kalau ada seorang anak yang dia tidak diakikohi oleh orang tuanya, di antara pendapat yang disampaikan oleh para ulama adalah, ini salah satu di antara pendapat gitu, si anak nanti tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Sekali lagi ini bagian dari pendapat sebagian ulama gitu. Oleh karenanya akikoh ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya masalah akikoh, ketika cucu Nabi SAW Hasan dan Husain itu lahir dari rahim putri Nabi SAW Fatimah yang menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW yang mengakikohi sahabat Hasan dan Husain. Di antara sebab yang disampaikan oleh para ulama, karena bapaknya Ali itu adalah orang yang miskin sehingga tidak mampu untuk mengakikohi anaknya, maka tanggung jawab untuk mengakikohi Hasan dan Husain ini kemudian diambil alih oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Ini saking pentingnya masalah akikoh, baik kemudian akhirnya mengakikohi. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis dari Nabi SAW yang isinya perintah untuk mengakikohi anak-anak kita. Kata Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi'akikotihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Kata Nabi SAW, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan tergadai. Tahu barang gadaian ya Pak ya? Barang gadaian itu kan kalau kita misalkan menggadaikan barang di pegadaian, kemudian kita dapat uang. Kalau kita pengen menarik kembali atau mengambil barang gadaian kita, itu kan kita harus menyerahkan atau membayar uang yang tadi kita pinjam dari pegadaian. Nah, di sini Rasulullah SAW ingin memberikan satu perumpamaan. Seorang bapak ketika dia tidak mengakikohi anak-anaknya, itu ibarat dia belum menebus anaknya yang masih dalam keadaan tergadai. Belum menebus anaknya yang masih dalam keadaan tergadai, dan tebusannya itu adalah dalam bentuk akikoh. Ya. Tudbahu anhu yauma sabihi, disembelihkan kambing pada hari ke-7 kelahirannya. Wa yusamma, kemudian diberi nama. Wa yuhlaku ra'suhu, kemudian dicukur gundul rambutnya. Dicukur gundul rambutnya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa shahahahu Al-Albani. Ini contoh hadis yang isinya perintah untuk mengakikohi anak-anak kita. Sehingga apa? Akikoh ini merupakan salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Meskipun terkait dengan hukum akikoh ini para ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada yang sampai mengatakan hukumnya wajib. Tapi pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena di dalam satu hadis Nabi SAW beliau mengatakan, man ahabba an yansuka an waladihi falyaf'al. Barang siapa yang senang untuk mengakikohi anaknya, falyaf'al, silakan diakikohi. Nah, kalimat man ahabba, barang siapa yang senang, ini salah satu indikasi atau indikator bahwa ini merupakan bentuk pilihan. Yang senang anaknya diakikohi, falyaf'al, silakan diakikohi. Yang enggak senang ya wis, ya silahkan. Makanya para ulama, pendapat dari jumhur mengatakan hukum akikoh ini sunnah muakkadah. Meskipun ini sunnah Pak, merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Karena Nabi SAW beliau mengakikohi anak-anaknya, bahkan mengakikohi cucu-cucunya. Ya. Baik, ini hak yang keberapa ini? Yang keempat. Nah, sekarang yang kelima. Ini yang terakhir nih. Ini sudah mau habis. Hak yang kelima. Yang kelima 4. 5 ini Pak. 5. Ya. Hak yang kelima yang harus ditunaikan seorang ayah
untuk anak-anaknya adalah memberikan nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Memberikan nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, tugas kita sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai ayah itu bukan hanya sekedar nyari duit, nyari uang, setelah dapat uang kasihkan ke istri, nanti istri silahkan mengatur. Tugas kita bukan hanya itu. Tugas kita juga diantaranya adalah memastikan apakah uang yang kita berikan untuk anak-anak kita yang dipakai untuk jajan, dipakai untuk makan, dipakai untuk belanja, dipakai untuk beli peralatan rumah tangga, beli pakaian, itu berasal dari harta yang haram ataukah harta yang halal? Sumbernya haram ataukah sumbernya halal? Kenapa Ustaz? Karena ternyata harta yang kita makan atau rezeki yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan diri kita, termasuk kehidupan anak-anak kita dan istri-istri kita. Kalau sumbernya adalah sumber dari harta yang haram, nanti akan bisa memberikan madharat, keburukan untuk diri kita termasuk untuk keluarga kita. Ya, nanti akan kita sebutkan di antara madharat-madharatnya apa. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang tegas kepada orang-orang yang dia mencari nafkah dengan nafkah yang haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u la yubali al-mar'u ma akhadha aminal halal aminal haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman dari umatku di mana seseorang itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram. Kalau harta tersebut merupakan harta yang haram, Rasul mengatakan la yadkhulul jannah jasadun gudiya biharamin, tidak akan masuk ke dalam surga. Ini bagian dari min babil wa'id, ancaman ya. Jasad yang diberi makan dari makanan yang haram, jasad yang diberi makan dari makanan yang haram ya. Ini ancaman dari Nabi SAW. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah, dicukupkan oleh Allah dengan harta yang halal, dijauhkan dari harta yang haram. Rasul mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan sesuatu yang halal dan jauhkanlah aku dari apa-apa yang engkau haramkan. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Dampak buruknya apa Ustaz? Baik, kita percepat nih. Dampak buruknya diantaranya adalah yang pertama, kalau kita memberikan makan, memberikan nafkah untuk istri kita atau anak-anak kita dari uang yang haram, dari nafkah yang haram, maka konsekuensinya, madharatnya yang pertama adalah uang yang haram tadi Pak, atau makanan yang haram tadi akan membuat doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit dikabulkan oleh Allah. Bapak-bapak mungkin pernah dengar atau pernah baca di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha thayyib, yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, wa'malu sholiha, kemudian kerjakanlah amalan-amalan soleh. Kemudian dan seterusnya, sampai kemudian Nabi mengatakan, thumma dzakara ar-rajula, Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki, yutilu safara, di mana laki-laki ini itu dia lama bepergian, habis melakukan safar yang panjang atau sedang melakukan safar yang panjang. Asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, rambutnya itu acak-acakan, badannya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke atas langit, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu ala dzalik. Kemudian makanan yang dia makan adalah makanan yang haram, minuman yang dia minum minuman yang haram, pakaian yang dia pakai itu pakaian yang haram, konsumsi makanan yang dia konsumsi adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang dia panjatkan? Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kalau kita perhatikan, Pak, di dalam hadis ini laki-laki yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengamalkan sunnah-sunnah yang bisa menyebabkan doa itu semakin dikabulkan oleh Allah, lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Yang pertama, Pak, yutilu safar. Laki-laki ini itu sedang melakukan perjalanan safar yang panjang. Kita tahu bahwa di antara doa yang mustajab itu adalah doanya seorang musafir. Ya. Berarti dia termasuk di antara orang-orang yang doanya mustajab karena musafir. Yang pertama itu. Yang kedua, asy'atha aghbaro. Rambutnya acak-acakan, kusut, badannya itu penuh dengan debu. Ini indikasi atau indikator bahwa dia itu dalam keadaan tawadhu, merendah serendah-rendahnya. Dan di antara sunnah ketika kita berdoa adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab doa kita semakin dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama. Dia ngangkat tangannya ke atas langit. Dan di antara sunnah ketika berdoa adalah mengangkat tangan. Bahkan hadisnya mutawatir. Berarti dia termasuk mengamalkan sebab-sebab yang menjadi doa itu semakin dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, sunnah yang keempat yang diamalkan oleh laki-laki ini, dia berdoa kepada Allah dengan mengawali doanya ya Rabbi, ya Rabbi. Dan di antara sunnah ketika berdoa adalah menyebut asma Allah, memanggil Allah Subhanahu wa taala, mengawali dengan ya Rabbi atau ya Rahman atau ya Malik ya Razzaq. Ini sunnah yang keempat. Yang kelima, laki-laki ini mengerjakan sunnah berdoa dengan mengerjakan apa? Dia mengulangi doanya ya Rabbi ya Rabbi, diulangi lebih dari satu kali. Dan di antara sunnah ketika berdoa adalah kita mengulangi doa-doa kita, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali silahkan. Tapi ternyata sunnah-sunnah yang dipraktekkan sampai dengan 5 sunnah ini tidak ada manfaatnya sama sekali ketika makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai itu berasal dari sumber nafkah yang haram. La tuqbal, tidak akan diterima doanya. Ini madharat yang pertama, Pak, baru pertama ini. Sampai jam berapa Ustaz tadi? 9:30. Ya. Baik. Yang kedua, di antara madharatnya atau bahayanya ketika kita memberikan nafkah yang haram kepada anak-anak kita adalah nafkah yang haram itu akan membuat seseorang itu tidak semangat di dalam beramal soleh. Semakin banyak harta haram yang kita telan, semakin banyak makanan haram yang kita makan, itu membuat kita jadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat ke-51,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, inni bima ta'maluna alim." Kata Allah, wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang thayyib, yang baik. Wa'malu sholiha, dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal. Setelah itu disambung dengan amalan soleh. Setelah itu disambung dengan kalimat wa'malu sholihah, dan kerjakanlah amal soleh. Beliau mengatakan apa? Penyandingan dua hal ini mengisyaratkan bahwa makanan yang halal itu akan membuat seseorang lebih semangat untuk beribadah dan beramal soleh. Jadi kalau makanan-makanan yang kita telan itu adalah makanan yang halal sekaligus thayyib, makanan yang baik, insya Allah akan membuat kita menjadi semangat untuk ibadah, termasuk nanti berpengaruh kepada anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita di pesantren ngafal Quran, anak-anak kita di pesantren belajar ulum syar'i. Kalau kita kasih, kalau kita berikan makanan dari sumber yang tidak baik, sumber yang haram, bisa jadi menjadi sebab apa? Dia susah untuk ngafal, dia susah untuk mencerna ilmu yang disampaikan oleh para asatid atau para ustadzat. Ya. Saya pernah dapat kisah itu, ada seorang bapak pernah cerita ke saya. Ya, wali santri kita, tapi sudah lulus kayaknya. Beliau ketika pulang, anaknya pulang ke rumah, Pak. Kalau pas perpulangan gitu ya, itu anaknya pernah tanya sama bapaknya, karena bapaknya, mohon maaf ya, mungkin bekerja di tempat yang tidak baik gitu ya, bekerja di tempat yang tidak baik, ya, di tempat ribawi gitu ya. Anaknya pernah tanya sama bapaknya, bapak kapan keluar dari tempat kerja bapak? Ya. Kemudian bapaknya tanya, ada apa Tondok gitu. Kemudian si anak bilang ke bapaknya, iya Pak, adik kok selama ini ketika ngafal itu susahnya luar biasa. Kalau ngafal itu susahnya luar biasa. Kalau di kelas susah konsentrasi. Kakak khawatir, adik khawatir jangan-jangan ya, ini karena makanan yang dimakan sama adik itu berasal dari sumber yang haram. Itu bapaknya langsung madeg gitu ya. Langsung memutuskan untuk keluar dari tempat kerja yang haram tadi. Ya. Karena ditegur, diingatkan sama anaknya. Anaknya susah ngafal Quran, anaknya susah konsentrasi ketika belajar di kelas. Ya. Kemudian anaknya mengingatkan bapaknya, jangan-jangan ini disebabkan karena apa? Makanan yang dia konsumsi itu bersumber dari rezeki yang haram, ya, bersumber dari sesuatu yang haram. Maka ini menjadi nasihat untuk kita semua, ya. Kita perhatikan apa yang kita berikan untuk anak-anak kita, untuk istri-istri kita, untuk keluarga kita, dari mana sumbernya. Jangan sampai daging yang tumbuh untuk anak-anak kita, untuk istri-istri kita, di dalam tubuh mereka itu mengalir sumber makanan yang berasal dari harta yang tidak baik. Naudzubillah. Hadza wallahu ta'ala miswab. Mungkin sementara kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini karena masih ada informasi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abi. Betul nggih tadi? Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Tidak kita buka sesi tanya jawab ya, nanti kalau mau diskusi bisa diskusi di luar forum ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.